Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wahda Khairunisa. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Fakultas FK Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 221434012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan apa sih yang akan saya buat di pendidikan karakter jika saya menjadi seorang guru. Nah, sebagai seorang calon guru sekolah dasar, saya memahami bahwa pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Khususnya nilai tolong-menolong. Nilai ini tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas melalui pembiasaan yang konsisten. Pada kegiatan pembukaan, saya akan memulai pembelajaran dengan menyapa siswa dengan ramah dan penuh perhatian, seperti "Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah kalian sudah bahagia? Apakah kalian sudah tersenyum?" Nah, hal-hal seperti itu membuat siswa lebih semangat dan antusias dalam memulai pembelajaran. Setelah itu, saya akan memberikan persepsi dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, dengan bertanya, siapa yang hari ini membantu ibunya di rumah? Siapa yang tadi pagi membersihkan tempat tidur sebelum berangkat sekolah? Nah, atau pernahkah kalian membantu teman di kelas? Nah, hal-hal seperti itu bertujuan untuk membangun kesadaran awal tentang pentingnya sikap tolong-menolong. Pada kegiatan ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya tolong-menolong. Melalui cerita yang sederhana dan mudah dipahami, saya juga akan mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya ketika SD, yang dimana saya pernah merasa kesulitan mengerjakan tugas dan tidak ada teman yang membantu, bahkan merasa tidak memiliki teman. Dari pengalaman tersebut, saya akan menyampaikan kepada siswa bahwa sikap tidak peduli dapat membuat orang lain merasa sedih dan kesepian. Oleh karena itu, kita harus saling membantu dan peduli terhadap teman. Selanjutnya, saya akan melibatkan siswa dalam kegiatan diskusi sederhana, seperti memberikan contoh situasi. Jika teman kalian kesulitan mengerjakan tugas, apa yang harus kalian lakukan? Kemudian, saya akan menggunakan metode kayak kelompok gitu, agar siswa terbiasa bekerja sama dan saling membantu. Saya akan membuat nanti di dalam kelas itu kelompok kecil yang terdiri dari bercampur, mau yang pintar atau yang kurang saya campur, tidak hanya yang pintar-pintar, tidak hanya yang kurang-kurang. Saya akan campur sehingga nanti yang kurang ini bisa bertanya ke teman yang lebih pintar. Kemungkinan si yang kurang ini atau ada anak yang introvert, dia malu bertanya kepada gurunya sehingga dia bisa bertanya ke temannya. Nah, dengan secara itu mereka bisa saling tolong menolong. Seperti kalau ada tugas yang saya berikan, mereka mau bertanya, ini gimana ya, bagaimana, apakah ada yang belum dikerjakan. Nah, itu membuat siswa-siswa menunjukkan sikap saling tolong menolong. Kalau saya buat tugas sendiri, nanti mereka kayak tidak peduli sama yang lain. Kalau sudah siap tugas sendiri, ya udah, yang lain ya udah dibiarkan aja gitu, tidak ada saling tolong menolongnya. Nah, selanjutnya dalam kegiatan ini saya akan memberikan arahan agar semua siswa terlibat dan tidak ada yang merasa sendiri. Hal yang paling penting yang akan saya terapkan di dalam kelas adalah pembiasaan sehari-hari saya. Biasakan siswa untuk, yang pertama itu saling membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika dalam kelompok ada teman yang tidak tahu, mereka bisa bertanya ke temannya, atau mereka yang lebih nih bisa mengajarkan teman yang kurang sehingga teman ini paham gitu. Dan itu juga menimbulkan sikap saling tolong menolong.
saya buat juga piket kelas. Nah, piket kelas itu kan tanggung jawab masing-masing. Walaupun tanggung jawab masing-masing, mereka harus ada saling tolong menolong ya dong. Karena kalau mereka bagi-bagi tugas, nah tugas yang kalau temannya ini masih belum siap, yang nggak datang misalkan atau apa, mereka bisa kayak tolong menolong gitu. Tugas piket, nyapu, buang sampah. Nah, mereka bisa berbagi, tidak hanya nyapu semua, jadi tidak ada yang buang sampah. Nah, saya akan berbagi semua sehingga pekerjaan itu siap, nah, dengan sama-sama. Nah, yang kedua itu saya akan membiasakan siswa untuk mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, anak-anak sekarang itu susah banget kayak mengucapkan tolong. Kebanyakan mereka itu bilangnya kayak nggak enak gitu, seperti ambilkan apa itu pulpenku atau pensilku. Nah, saya akan mengajarkan mereka tentang bisa berkata tolong. Tolong misalkan gini, Rara tolong ambilkan pulpen itu gitu, ada bahasa tolong. Nah, setelah diambilkan dia, siswa itu saya ajarkan untuk berterima kasih karena sudah diambilkan pulpennya gitu. Jika ada misalkan kita melakukan kayak atau mengejek teman tidak sengaja dalam bercerita, saya akan mengajarkan siswa itu untuk berkata maaf. Nah, tidak mengejek teman. Nah, itu tadi yang saya bilang, tidak mengejek teman atau meremehkan. Itu bisa kita ajarkan ke siswa untuk tidak mengejek teman. Jikalah kita jadi korban siswa itu, contohnya seperti kita buat drama gitu kan. Kita buatlah si anak ini jadi korbannya. Gimana sih perasaannya jika dia yang jadi korban gitu, sehingga anak-anak itu berpikir, oh iya nggak enak ya ternyata jadi dia gitu. Dan saya akan mengajarkan kata-kata minta maaf jika sudah berbuat salah gitu. Mau berbagi atau meminjamkan barang. Nah, jika ada teman yang kesulitan atau tidak membawa buku cetak ketinggalan, nah sebagai teman kita harus meminjamkan, berbagi, saling berbagi, harus peduli terhadap teman. Nah, pembiasaan ini akan dilakukan secara terus-menerus dan konsisten agar terjadi kebiasaan yang mereka melekat pada diri siswa. Nah, saya juga akan memberikan penguatan berupa pujian terhadap siswa yang menunjukkan sikap tolong-menolong. Pada kegiatan penutup, saya akan mengajak siswa menyimpulkan pembelajaran hari itu dengan bertanya, apa yang kita pelajari hari ini dan mengapa kita harus saling tolong-menolong. Kemudian saya akan memberikan pesan moral bahwa tolong-menolong adalah sikap yang harus dilakukan setiap hari agar kita memiliki banyak teman dan hidup menjadi lebih bahagia. Kegiatan ditutup dengan doa bersama. Nah, dari keseluruhan kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang guru, saya tidak hanya mengajarkan pendidikan karakter melalui penjelasan, tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan setiap hari. Dengan demikian, nilai tolong-menolong dapat tertanam dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, untuk kegiatan yang akan saya ajarkan di siswa untuk menulis, saya akan mengajak siswa untuk menulis kayak catatan harian di akhir pembelajaran. Nah, saya akan menyuruh siswa untuk masing-masing mempunyai buku not kecil untuk mencatat apa yang mereka memberikan apa yang misalkan gini, buku itu nanti isinya gini, hari ini saya membantu siapa gitu, dan siapa yang membantu saya, itu bisa membuat mereka lebih kayak, oh iya tadi aku ini membantu ini, dan oh iya tadi dia juga membantu ini gitu. Jadi kayak saling membantu itu kayak saya teringat mereka bahwasannya ada orang yang membantu dia dan saya juga tadi membantu seseorang gitu.
Agar siswa itu tidak bohong, isi catatannya sebelum pulang saya periksa. Karena ada nanti siswa yang buat. Nah, sekian rancangan dari saya tentang pendidikan karakter. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.